Lambemu sing jelas nek ngomong. Jelas iku kowe jelas iku bojoku sing nomor 3. Sing jelas. Kowe iki padane karo ngalang-alangi aku. Ngalang-alangi apa? Aku mesti ngucap kowe awakmu dianjuk. Dianjuk. Kisah kali ini adalah kisah terakhir dari kisah si Bapak Tiri yang bejat, karena pada video kali inilah sang dukun Sinting yang telah menjadi guru dari Pak Sarno, bapak dari si gadis Ica ini akan diberi sebuah pelajaran berharga oleh Kang Sarmin. Sebagaimana kisah sebelumnya, yang mana si dukun cabul itu telah melarikan diri secara terbirit-birit, begitu mengetahui jika ilmu andalannya, yang sangat dibangga-banggakannya itu bisa ditangkis dengan mudahnya oleh Kang Sarmin. Dia seolah lupa jika istri mudanya yang cantik nan jelita itu, tertinggal lupa tak dibawa. Atau mungkin karena itu adalah istri jadi-jadian saja, maka baginya tidaklah terlalu berharga. Hingga pada akhirnya, sang istrilah yang berhadapan dengan Kang Sarmin. Lalu terungkap sebuah fakta yang memang sudah Kang Sarmin duga sebelumnya. Bahwasannya, sang wanita sedang ada di bawah alam sadarnya. Setelah berhasil melumpuhkannya, serta memaksa sang lelembut pergi meninggalkan jasad tak berdaya itu, Kang Sarmin pun keluar ke halaman depan rumah Pak Sarno. Di mana, rupanya sang dukun sudah kembali dan menunggu Kang Sarmin dengan setia. Kemudian, Kang Sarmin duduk bersila di depan sang dukun yang sedang merapal mantra. Rupanya, dukun ini ingin melanjutkan pertarungan ilmu tenaga dalam. Dan dari gerakan tangannya keluarlah aura gaib yang tak kasat mata. Kang Sarmin pun dengan sabar meladeni apa yang dihadapannya. Lalu kemudian Kang Sarmin berusaha mengajak sang dukun untuk berkomunikasi lagi, ngobrol lagi, untuk menemukan sebuah solusi. Walaupun pada awalnya, sang dukun menolak, dengan mengatakan hal itu tidaklah diperlukan, namun pada akhirnya, dia mau juga menerima tawaran Kang Sarmin. Ngobrol aja kita ngobrol. Ngobrol. Apa sing ngobrol nak? Salaman. Kalau saya salah, salaman. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Sing jelas. Kowe iki padane karo ngalang-alangi aku. Ngalang-alangi apa? Aku mesti ngucap kowe awakmu dianjuk. Lambemu itu dianjuk, paham? Oh, Kang Sarmin karena sudah sangat emosi, sampai-sampai mengeluarkan bahasa planet Mars, Jiancuk. Kata-kata itu keluar karena sang dukun tak bisa lagi dinasehati, karena dia terus saja merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar adanya, dan juga tidak menyadari serta menyesali jika dia telah berbuat dosa. Baginya, siapapun yang datang kepadanya sudah dia tolong, dan itu adalah perbuatan baik. Kalaupun harus mencari apem perawan, itu memang sudah menjadi syaratnya dari zaman purba, di masa nenek moyangnya yang terdahulu. Dia juga mengatakan jika Kang Sarmin ini sebenarnya iri kepadanya, yang bisa memiliki istri sebanyak 4 orang dan juga cantik-cantik semuanya, serta sudah pasti menggoda setiap mata yang memandang kepada mereka. Atau mungkin, Kang Sarmin ini sebenarnya ingin juga menikmati apem perawan yang sangatlah lezat dan nikmat. Kata-kata kotor itu diucapkan oleh dukun cabul dengan begitu entengnya. Dan lagi-lagi sang dukun juga membuat Kang Sarmin menjadi emosi, sehingga dengan tanpa aba-aba lagi, terjadilah pertarungan di antara keduanya untuk kesekian kali. Anda lama-lama bikin saya kesel. Anda lama-lama bikin saya jengkel. Jangan sampai saya bikin saya emosi, marah, cekek sama saya. awakmu dadar, aku tak dadar no. Keduanya mengeluarkan ilmu-ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Sang dukun mengerahkan semua kesaktiannya, yang sudah dia pelajari selama puluhan tahun ini. Akan tetapi, tetap saja, Kang Ujang masih bisa membuatnya tumbang. Dan karena masih merasa punya ajian macan garong, dia pun bangkit lagi, serta, dengan segera merapal mantra dan menghadirkan kesaktiannya itu untuk menyerang Kang Ujang Bustomi ini. Namun, betapapun keras usahanya, tubuh kuat Kang Ujang itu laksana sekeras batu, tak bergoyang sedikitpun dengan ajiannya itu. Bahkan seolah-olah, semua usahanya itu sia-sia belaka.
karena tak ada dari ajiannya yang mempan di hadapan Kang Ujang Bustomi. Dan hingga pada akhirnya, sang dukun ini tak lagi kuasa membendung dahsyatnya serangan Kang Ujang Bustomi, yang seperti air bah, yang memporak-porandakan apapun yang ada di depannya. Dan sudah bisa dikatakan, bahwa sang dukun ini telah tumbang tak berdaya, seperti sebuah pohon yang kokoh kini telah roboh. Bangun. Bangun. Dan setelah sang dukun Sinting dan juga cabul itu tepar, serta ilmu hitamnya telah Kang Sarmin lempar, maka secara otomatis, hilanglah seluruh pengaruhnya kepada orang lain, termasuk kepada istri palsunya, yang sebelumnya, memandangnya begitu rupawan, bak seorang bangsawan yang gagah lagi sangatlah menawan. Dan karena itulah, maka Kang Sarmin menyadarkan sang wanita yang selama ini sudah menjadi mainan, serta guling hangat sang dukun. Agar dia menyaksikan sendiri, bagaimana rupa suami dukun yang dahulu dia puja-puja dan cintai sepenuh hati. Setelah sang wanita melihat sendiri dengan kedua matanya yang bundar itu, maka terkejutlah dia. Seakan tidak percaya, jika manusia tua dan jelek itu adalah suaminya. Sehingga karena merasa ketakutan, langsung saja, sang wanita memeluk erat tangan Kang Ujang Bustomi. Dan lagi-lagi, Kang Ujang mendapat harta rampasan perang. Kemudian, Kang Ujang menghampiri keluarga Pak Sarno, serta menanyai bagaimana kabar si burung beonya. Dan ternyata sudah aman, dan memanglah setelah sang dukun tumbang dan ilmunya telah dibuang, maka dengan sendirinya semua pengaruhnya akanlah hilang, termasuk pada Pak Sarno dan keluarganya tersebut yang malang. Sekarang gimana? Masih tegang-tegang lagi nggak? Enggak. Enggak. Serius. Ya udah, kalau saya salah kata saya mohon maaf ya, Pak. Saya mohon maaf, saya mohon maaf. Lalu Kang Ujang pun berpamitan undur diri, diikuti teriakan manja sang wanita yang ingin ikut bersama. Blay maning blay matene bol, blay.